Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Linawati SSOS IMIKOM sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Dan yang terhormat Ibu Endang Trisanti SSOS MIKOM selaku pembimbing 1. Saya Selin India dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan mempresentasikan proposal skripsi bab 1 sampai bab 3. Di mana judul skripsi saya terdapat disharmoni keluarga ditinjau dari intensitas komunikasi. Pada slide selanjutnya saya akan jelaskan bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Latar belakang keluarga. Keluarga adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang hidup bersama dalam keterikatan emosional dan peran individu masing-masing. Keluarga merupakan suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan lingkupan terkecil dalam kehidupan sosial, di mana setiap anggota keluarga belajar berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dari sinilah semestinya keluarga mampu menciptakan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai, sehingga setiap anggota keluarga mampu belajar bermasyarakat dengan baik. Di mana seseorang berinteraksi dengan masyarakat luar merupakan belajar awal berinteraksi dari keluarga dalam rumah. Kedua, disharmoni keluarga bisa diciptakan dalam keluarga, misalnya dengan cara berbicara yang lembut, saling terbuka dan tidak saling merendahkan, saling memaafkan, tidak mencela, penuh pengertian satu sama lain, menjaga kebersamaan, dan yang paling terpenting adalah intensitas komunikasi yang baik. Pendahuluan. Dengan komunikasi yang baik berarti memelihara hubungan yang telah terjalin sehingga menghindari diri dari situasi yang merusak hubungan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif. Jika seorang suami dan istri tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak mengerti satu sama lain, maka dapat menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Semua manusia mempunyai harapan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Seperti sebuah ungkapan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, "Rumahku surgaku," semestinya harus diciptakan sedemikian rupa sehingga ungkapan tersebut dapat terwujud. Dengan komunikasi yang baik berarti memelihara hubungan yang telah terjalin sehingga menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif. Jika seorang suami dan istri tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak mengerti satu sama lain, maka dapat menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Sehingga disinilah muncul masalah pada suatu keluarga, di mana menimbulkan korban dari tidak harmonisnya pasangan, yakni anak-anaknya. Selanjutnya, fokus peneliti. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah disharmoni keluarga ditinjau dari intensitas komunikasi. Lalu, kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, selanjutnya rumusan masalahnya dari penelitian ini adalah apa saja aspek dan faktor disharmoni keluarga ditinjau dari intensitas komunikasi keluarga KA dan WI. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, komunikasi. Menurut Suhendi 2001, komunikasi berarti memiliki tafsiran terhadap perilaku orang lain yang berwujud gerak-gerik badaniah, pembicaraan, sikap, dan perasaan yang ingin disampaikan oleh seseorang tersebut. Dan merupakan ada 5 unsur komunikasi yang tak bisa dilupakan: komunikator, media, audiens, dan feedbacknya. Yang kedua, disharmoni keluarga. Disharmoni merupakan kebalikan dari harmoni. Secara etimologis, kata disharmoni berakar dari kata dis dan harmoni atau selaras, harmoni yang artinya persetujuan, sehingga membentuk kata disharmoni yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian, atau kejanggalan. Inilah yang menjadi peran utama dari disharmoni keluarga. Ketiga, intensitas komunikasi. Menurut De Vito, intensitas komunikasi adalah
tingkat kedalaman dan keluasan pesan yang terjadi saat komunikasi dengan orang lain. Intensitas komunikasi yang terjadi secara mendalam ditandai dengan adanya kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya yang dapat memunculkan suatu respon dalam bentuk perilaku dan atau tindakan. Intensitas komunikasi yang dimaksud oleh peneliti adalah tidak hanya dilihat dari frekuensi komunikasi yang terdapat pada suatu keluarga, tapi dilihat juga dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur dan dalam intensitas komunikasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Menurut Sugiono 2016, penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Lalu, lokasi dan waktu. Lokasi yakni rumah keluarga AK dan WI yang beralamat di Desa Bugel, RT 5 RW 5, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan dari bulan November sampai waktu yang belum ditentukan. Sumber dan jenis data penelitian. Yang pertama, kata-kata atau ucapan, di mana kata-kata merupakan sumber utama dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan ini, wawancara dengan mengamati setting dan mewawancarai anggota keluarga tersebut. Lalu, dokumentasi. Dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data utama yang didapatkan peneliti dari melihat, mendengar, dan bertanya pada anggota keluarga tersebut. Jenis data penelitian. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti dengan mengamati intensitas komunikasi pada keluarga KA dan WI. Dalam hal ini, pihak terkait yaitu suami, istri, dan anak-anaknya. Yang kedua, data sekunder, di mana data sekunder yang diambil adalah dokumentasi proses komunikasi antar keluarga KA dan WI. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Menurut Sutrisno 1986, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, di mana sang peneliti akan mengobservasi atau mengamati keadaan keluarga KA dan WI tersebut. Kedua, wawancara. Menurut Moleong 2016, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, sehingga peneliti dapat menjabarkan pertanyaan-pertanyaan dengan banyak kepada anggota keluarga KA dan WI. Ketiga, dokumentasi. Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan memperoleh dokumentasi pada saat keluarga KA dan WI beraktivitas dan melakukan berkomunikasi antar keluarga. Demikianlah penjabaran bab 1 sampai bab 3 proposal skripsi dengan berjudul Disharmoni Keluarga ditinjau dari intensitas keluarga. Saya Selin India dari Fakultas Fisip Program Studi Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih dan wassalam.